Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri Nugrahini. Saya dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah kelas 8B. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul penelitian perbandingan efisiensi Bank Umum Syariah Go Public dan Non Go Public pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Penawaran umum atau go public merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sahamnya kepada masyarakat atau investor dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya. Secara garis besar, tujuan dari perusahaan melakukan go public adalah untuk memberikan masukan dana kepada emiten untuk kegiatan ekspansi ataupun penambahan modal kerja. Sehingga apabila suatu perusahaan telah melakukan go public, maka yang diharapkan terjadinya peningkatan kinerja baik secara operasional maupun keuangan. Pada tahun 2020 tercatat Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di OJK berjumlah 14 bank umum syariah, yang dimana 3 bank umum syariah telah melakukan go public, yang terdiri dari Bank Panindo B Syariah pada tahun 2014, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018, dan Bank BRI Syariah pada tahun 2018. Di mana ketiga bank umum syariah ini telah melakukan go public. Namun, setelah melakukan go public, kinerja Bank Panindo B Syariah terdapat penurunan pada rasio ROA yang mencapai penurunan di tahun 2017 sebesar minus 10,77%. Dan peningkatan atas rasio BOPO Bank Panindo B Syariah pada tahun 2017 sebesar 217,44%. Dan Bank BRI Syariah juga mengalami peningkatan BOPO sebesar 96,80% pada tahun 2018. Hal serupa juga terjadi pada Bank Umum Syariah Non-Go Public, di mana Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah pada tahun 2018 mengalami penurunan rasio ROA sebesar 0,93 dan 100 dan 0,18%. Sedangkan pada peningkatan BOPO-nya, pada tahun 2016 Bank Mega Syariah meningkat BOPO sebesar 93,84% dan Bank Syariah Mandiri meningkat dengan rasio BOPO sebesar 94,44%. Jika di rata-rata dari penurunan tersebut, penurunan atas kinerja Bank BRI Syariah dan Bank Panindo B Syariah lebih tinggi dibandingkan rata-rata penurunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Dalam bidang yang sama, penelitian terdahulu dilakukan oleh Lestari dan Mulyo pada tahun 2016 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis, yang dimana variabel inputnya terdiri dari biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan dana pihak ketiga. Sedangkan variabel output hanya penyaluran kredit. Hasil penelitiannya, tidak ada perbedaan efisiensi bank BUMN dan bank non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Ratu Danono menggunakan metode uji beda pada 13 perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan tidak ada kenaikan kinerja perusahaan setelah melakukan IPO. Berdasarkan data dan penelitian terdahulu yang telah saya paparkan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbandingan efisiensi antara BUS Go Public dan Non-Go Public. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, di mana sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian yang menggunakan Bank Syariah Go Public dan Non-Go Public sebagai objek penelitian dalam penelitian komparatif. Berikut kerangka berpikir pada penelitian yang saya lakukan. Untuk menentukan variabel input dan output, saya menggunakan pendekatan intermediasi, sehingga didapatkan variabel input berupa simpanan, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja. Sedangkan variabel outputnya terdiri dari pembiayaan dan pendapatan operasional. Dalam penelitian ini juga terdapat 3 hipotesis. Hipotesis pertama,
bahwa Bank Umum Syariah yang sudah go public memiliki efisiensi 100%. Hipotesis kedua, bahwa Bank Umum Syariah yang belum go public memiliki efisiensi 100%. Dan pada hipotesis ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efisiensi bus go public dan non go public. Dalam penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan penelitian komparatif dengan menggunakan metode analisis data envelopment analysis, yang dimana merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk menilai efisiensi dari suatu unit sejenis yang memiliki fungsi yang sama. Dengan menggunakan asumsi Variable Return to Scale atau VRS, dikarenakan asumsi ini memiliki pola proses input dan output yang sama yang akan diukur dan menghasilkan perubahan pada tingkat output. Selain itu, dikarenakan setiap unit dalam keadaan berbeda dan tidak dalam selalu keadaan optimal. Model VRS lebih tepat untuk mengukur analisis efisiensi kinerja perusahaan jasa. Berikutnya hasil penelitian. Pada tabel tingkat efisiensi bus go public, setiap bank pernah mengalami efisiensi sempurna. Efisiensi sempurna didapatkan jika nilai bank berada pada nilai sama dengan 1. Sedangkan bank yang tidak memiliki nilai sama dengan 1 berarti memiliki inefisiensi, di mana bank belum dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan variabel input untuk mencapai variabel output. Pada bus go public, Bank Panindu Bank Syariah mengalami inefisiensi sebanyak 2 kali. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mengalami efisiensi sempurna sebanyak 3 kali, dan Bank BRI Syariah mengalami efisiensi sempurna sebanyak 2 kali. Sedangkan pada tingkat bus non-go public, bank yang mengalami inefisiensi sempurna terbanyak adalah Bank BCA Syariah. Selama 5 tahun berturut-turut dalam periode penelitian, Bank BCA Syariah memperoleh nilai efisiensi sempurna. Selanjutnya ada Bank Syariah Mandiri, memperoleh sebanyak 3 kali nilai efisiensi sempurna. Dan selanjutnya ada Bank Mega Syariah yang memperoleh 2 kali efisiensi. Bank Umum Syariah Go Public yang mengalami inefisiensi pada tahun 2015 adalah Bank BRI Syariah. Hal ini dikarenakan Bank BRI Syariah mengalami inefisiensi pada variabel pembiayaan, yang dimana nilai aktual tidak mencapai nilai target, sehingga perlu ditambah sebanyak 5,82%. Hal ini terjadi karena Bank BRI Syariah tidak menyalurkan pembiayaan sebanyak dana pihak ketiga yang diterimanya, yaitu 15% banding 6%. Pada tahun 2016, semua Bank Syariah Go Public mengalami inefisiensi, di mana Bank Panindu Bank Syariah mengalami inefisiensi pada biaya tenaga kerja, pembiayaan, dan pendapatan operasional. Hal ini dikarenakan Bank Panindu Bank Syariah menambah karyawan sebanyak 153 orang, sehingga biaya tenaga kerja bertambah. Selain itu, kenaikan dana pihak ketiga sebanyak 16% tidak disalurkan ke dalam pembiayaan, hanya disalurkan sebesar 11%. Yang kedua, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mengalami inefisiensi pada biaya tenaga kerja dan pembiayaan dan pendapatan operasional, di mana terjadi kenaikan dalam jumlah tenaga kerja dan penerimaan manfaat, sehingga perlunya pengurangan biaya tenaga kerja sebesar 9,30% dan penambahan pembiayaan sebanyak 3,52% yang akan berdampak pada pendapatan operasional meningkat sebesar 0,34%. Yang ketiga, Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah mengalami inefisiensi pada pembiayaan dan pendapatan operasional, di mana nilai aktualnya tidak mencapai target, sehingga perlunya penambahan pembiayaan sebesar 6,14% yang akan menambah pendapatan operasional sebesar 6,11%.
Pada tahun 2017, Bank Umum Syariah Go Public yang mengalami inefisiensi adalah Bank Panindu Bank Syariah dengan variabel biaya operasional boros sebesar minus 55,19%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan rasio NPF sebesar 12%, sehingga meningkatkan biaya operasional sebesar 158%. Selain itu, biaya tenaga kerja terjadi kelebihan target karena Bank Panindu Bank Syariah melakukan penambahan karyawan dari jumlah sebelumnya 669 menjadi 745 karyawan. Oleh karena itu, Bank Panindu Bank Syariah tidak dapat menyalurkan pembiayaan sebesar dana pihak ketiga yang dihimpun. Oleh karena itu, perbaikan pada pembiayaan perlu penyaluran sebesar 10,36% yang akan berdampak pada kenaikan pendapatan operasional sebesar 10,37%. Yang kedua ada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah yang dimana mengalami inefisiensi pada biaya operasional sebesar 1,84. Hal ini terjadi karena terjadinya keborosan terhadap biaya administrasi, promosi, dan pengembangan kantor. Selain itu, penyaluran pembiayaan lebih kecil dibanding penghimpunan dana, sehingga pendapatan operasional di tahun ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya, yaitu 21%. Oleh karena itu, perbaikannya perlu penambahan pembiayaan sebesar 3,45% dan pendapatan operasional sebesar 2,23%. Yang ketiga, Bank BRI Syariah yang mengalami inefisiensi pada pembiayaan. Hal ini karena nilai aktual tidak mencapai nilai target, sehingga diperlukannya perbaikan sebesar 10,34%. Begitupun dengan pendapatan operasional. Selanjutnya, pada tahun 2018, BUS Go Public yang mengalami inefisiensi hanyalah Bank Panindu Bank Syariah, di mana terjadi pada variabel pembiayaan dan pendapatan operasional, yang mana nilai aktual tidak mencapai nilai target, sehingga diperlukannya penambahan atas perbaikan tersebut sebesar 7,84%. Hal ini dikarenakan fokus Bank Panindu Bank Syariah masih pada perbaikan rasio kecukupan modal untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, BUS Non-Go Public yang mengalami inefisiensi pada tahun 2016 adalah Bank Mandiri Syariah. Inefisiensi terjadi pada biaya tenaga kerja, yaitu terjadi kelebihan penggunaan sebesar 1,84% dan pembiayaan yang tidak mencapai nilai target, sehingga perlunya penambahan sebesar 0,12%. Dari penambahan tersebut diharapkan terdapat kenaikan pada pendapatan operasional sebesar 1,18%. Inefisiensi Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016 terjadi karena perputaran turnover karyawan sebagai salah satu bentuk restrukturisasi organisasi dan penataan ulang jaringan, sehingga manfaat yang diterima karyawan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada variabel penyaluran pembiayaan, BSM pada tahun 2017 mengalami kenaikan namun tidak efisiensi dibandingkan jumlah dana yang diterima pada tahun 2017. Perbandingan yaitu 12:8%. Yang kedua, Bank Mega Syariah mengalami inefisiensi pada variabel pembiayaan dan pendapatan operasional, yang dimana nilai aktual tidak mencapai nilai target. Ketidakefisiensian kedua variabel ini disebabkan adanya pembiayaan bermasalah pada tahun sebelumnya, sehingga membuat Bank Mega Syariah mengurangi penyaluran pembiayaan sebesar 2% dari jumlah dana pihak ketiga, serta bank berfokus pada pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2017, BUS Non-Go Public yang mengalami inefisiensi yaitu Bank Mandiri Syariah, di mana biaya operasional mengalami kelebihan penggunaan sebesar 6,90% sehingga perlu dikurangi, dan variabel pembiayaan yang nilai aktualnya tidak mencapai target sehingga diperlukannya penambahan 0,11%. Pada variabel pendapatan operasional perlu penambahan karena nilai aktual tidak mencapai target sebesar 0,12%. Hal ini dikarenakan
Pada tahun 2017, Bank Mandiri Syariah berfokus untuk menambah jaringan kantor dan ATM dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah mengalami inefisiensi pada variabel pembiayaan dan pendapatan operasional, di mana variabel pembiayaan nilai aktualnya tidak mencapai nilai target, sehingga diperlukannya penambahan sebesar 5%. Begitupun dengan pendapatan operasional. Pendapatan operasional nilai aktualnya tidak mencapai nilai target, sehingga harus ditambah sebesar 3%. Selanjutnya, pada tahun 2018, Bank Umum Syariah Non-Go Public yang mengalami inefisiensi adalah Bank Mega Syariah, yang dimana terdapat inefisiensi pada simpanan dan pembiayaan serta pendapatan operasional, sehingga optimalan simpanan sebesar 1,8%, penambahan biaya sebesar 1,44%, dan pendapatan operasional sebesar 1,4%. Setelah melakukan uji dengan metode DEA, maka dilanjutkan dengan uji normalitas yang menyatakan bahwa data berdistribusi tidak normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji ManWhite, yaitu uji non-parametris 2 sampel independen. Hasil dari uji ManWhite ya nilai asumsi sebesar 0,902, di mana lebih besar daripada level of significant, sehingga H3 ditolak atau tidak ada perbedaan signifikan antara efisiensi bus go public dan bus non go public. Hasil dari perbandingan pencapaian efisiensi, bank bus IPO memiliki persentase 47% lebih kecil daripada bus non IPO sebesar 67%. Kesimpulan dari penelitian saya ini, pertama, Bank Umum Go Public dan Non-Go Public sudah memiliki efisiensi karena setiap bank telah mencapai efisiensi sempurna. Yang kedua, Bank Umum Syariah Non-Go Public memiliki efisiensi lebih besar sebesar 67 dengan rata-rata 99,61 dibandingkan bus Go Public sebesar 67% dengan rata-rata 96,97%. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara efisiensi bus Go Public dengan bus non-Go Public. Saran saya atas penelitian ini, yang pertama, bus non-Go Public yang akan hendak melakukan Go Public harus menyiapkan fundamental yang baik secara modal maupun kinerja. Dan yang ketiga, bagi Bank Umum Syariah, hendaknya melakukan pengukuran efisiensi dengan pendekatan evaluasi frontier seperti menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.